Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan bapak guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini di Lab Bahasa ya dalam acara sosialisasi program tindak lanjut kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 di Kota Magelang ini. Nah, saya sebagai peserta hari ini akan menyampaikan program saya yang berjudul Beneran, agar anak-anak nanti peran dengan benar dan benar-beneran seperti itu. Nah, latar belakangnya di Magelang ini sering sekali diadakan kegiatan fun run, namun anak-anak SMA 4 sedikit sekali yang mengikuti. Selain itu, peserta didik juga ketika diminta berlari itu pasti mengeluh. Kalau diminta yaudah larinya bebas saja nak, pasti mereka hanya lari 1 kali putaran. Nah, dari hal tersebut maka muncullah program Beneran ini supaya nantinya anak-anak SMA 4 yang mager atau malas gerak terutama di lari nantinya bisa bergerak aktif sepanjang hayat sesuai dengan tujuan pemerintah dan juga meningkatkan kebugaran anak-anak juga seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dari kegiatan ini menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga kebugaran jasmani, pola makan dan gaya hidup sehat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik untuk bergerak sepanjang hayat, ya sampai tua nanti itu programnya pemerintah menginginkan seperti itu. Dan guru PJOK mendukungnya dengan program-program dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti event lari. Nah, supaya nanti event lari di Magelang ini anak SMA itu banyak yang ikut. Nah, selanjutnya, keduanya membentuk karakter profil pelajar Pancasila, utamanya pada bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, ini ada capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Tujuan yang pertama tadi adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga pentingnya kebugaran jasmani, pola makan dan gaya hidup sehat itu yang sekarang sudah jauh dari benar-benar sudah dijauhi sama anak-anak. Nah, langkahnya yaitu dengan sosialisasi mengenai manfaat kebugaran, prinsip latihan, pola makan sehat dan gaya hidup sehat. Ini bentuknya sebuah seminar. Nah, pesertanya atau perannya yang terlibat di sana ada peserta didik dan juga guru PJOK. Waktunya sekitar bulan April setelah Lebaran. Nah, itu kolesterolnya sudah numpuk-numpuknya, mungkin nanti banget. Nah, selanjutnya hasil yang diharapkan peserta didik mampu memahami materi manfaat kebugaran, prinsip latihan, pola makan sehat dan gaya hidup sehat. Dari tujuan yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik, diharapkan nanti langkah-langkahnya yaitu penyusunan program latihan, pemilihan lokasi latihan. Nah, ini berkaitan dengan guru geografi ya untuk menentukan lokasi atau alam yang bisa digunakan untuk berlari. Kemudian ketika berlari di gunung dan berlari di kota itu kan berbeda kadar CO2-nya, kadar oksigennya juga seperti itu. Penyusunan menu sehat. Nah, ini bentuknya nanti diskusi kelompok. Perannya peserta didik, guru PJOK, guru geografi. Selanjutnya ini sekitar bulan Mei. Nah, hasil yang diharapkan peserta didik mampu bergerak aktif sesuai program latihan dan makan makanan yang bergizi. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu memotivasi peserta didik untuk mengikuti event lari tadi. Jadi supaya anak-anak bisa ikut, makanya pada saat yang tujuan yang ketiga ini langkah-langkahnya yaitu mencari event-event fun run dan kemudian vlog atau video workout supaya mereka ada gambaran program latihan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, karena video ini banyak sekali, biasanya bahasanya itu ada bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa gaul. Ini kita melibatkan guru bahasa Indonesia supaya nanti anak-anak bisa menyusun videonya sendiri dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi nanti juga akan anak-anak juga membuat vlog videonya, bisa teman-teman yang lain bisa mengikuti gaya hidup sehatnya. Nah, ini perannya peserta didik, guru PJOK dan juga guru bahasa Indonesia sekitar Mei sampai Juni. Selanjutnya hasil yang diharapkan mereka bisa untuk membuat sebuah vlog atau video yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Nah, yang keempat tujuannya membentuk karakter profil pelajar Pancasila terutama bergotong royong dan juga kreatif. Kreatif tadi membuat video di medsosnya, kemudian bergotong royongnya nggak mungkin membuat video bikin sendiri ya, biasanya tetap ada krunya. Nah, itu mereka akan bergotong royong di sana. Selanjutnya ini langkah-langkahnya pembentukan kelompok untuk saling mendukung tugas meskipun pengumpulan tugasnya nanti individu karena program latihan tidak bisa bersama satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda.
Yang terlibat di sini adalah peserta didik dan juga guru. Nanti ada fasilitator yang Nah, sekitar bulan April sampai dengan Juni. Ini total program ini dari April sampai Juni, setelah Lebaran sampai sebelum kenaikan kelas. Nah, hasil yang diharapkan anak-anak juga bisa menunjukkan sikap gotong royong serta kreatifnya tidak hanya pada proses ini saja, tapi setelah proses itu juga anak-anak sudah melekat kreatifnya, gotong royongnya. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra pembel. Kegiatan ini masuk di kegiatan kokurikuler karena di luar jam pembelajaran juga ya, sesuai dengan kokurikuler itu apa. Nah, selanjutnya pesertanya seluruh peserta dari kelas 11 karena saya mengajar di kelas 11. Penanggung jawab program ini adalah Ibu Sjo, Ibu Kepala Sekolah, kemudian mitra utamanya adalah pembel kita, pembel Senopati, Ibu Jiki sebagai koordinatornya, kemudian beliau nanti sebagai pelaksanaan dan evaluasi programnya. Selanjutnya rekan sejawat, Pak Yeni, Pak Jawa, guru olahraga yang lain nanti sebagai narasumber materi dalam seminar tadi. Kemudian pengampu mapel lain, Ibu Devi dan Ibu Fadila sebagai pendamping pembuatan produk program ini. Dua mapel yang terlibat dalam kolaborasi ini. Nah, selanjutnya koordinatornya saya, Ibu Jati selaku pelaksana penilai hasil produk dan monitoring produk. Selanjutnya kapasitas sekolah yang dimiliki. Ini kalau di guru penggerak dan kurikulum merdeka mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, yaitu asset based thinking, yaitu aset modal manusia. Di sini ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, wali kelas dan sebagainya. Aset modal sosial, komite sekolah, komunitas wali murid, aset modal agama, seluruh warga di sini kita beribadah dengan ini ya, semuanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada yang beragama Katolik, Kristen, bahkan Hindu pun ada pengampunya. Kemudian aset modal fisik, sarana dan prasarana olahraga di sini sangat banyak dan memadai, lapangannya juga luas. Kemudian aset modal finansial, adanya dana pos dan BUMN dari pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan kita. Aset modal lingkungan alam, Taman Kailang dekat, Gunung Tidar juga dekat, Kebun Bibi juga dekat. Kemudian ada Akmil juga sasana olahraganya luar biasa lengkap. Kemudian aset atau modal politik bekerjasama dengan PRI dan Puskesmas. Selanjutnya rencana evaluasinya, yang pertama setelah kegiatan ini dilaksanakan, iya ini ada Bu Fadila juga mengikuti ya. Ini sebagai contoh nyata bahwasanya nanti anak-anak bisa meniru Ibu Fadila yang sudah sering mengikuti Funrun. Nah, rencana evaluasinya yang pertama itu rapat program akan dilaksanakan dalam bentuk rapat dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, koordinator pembel, guru mapel, PJOK, bahasa Indonesia dan geografi yang terlibat khusus di inti. Selanjutnya wawancara yang melibatkan peserta didik secara sampel saja, guru mapel lain yang terlibat tenaga non pendidikan, guru mapel lain yang bukan dari guru tadi itu geografi dan bahasa Indonesia. Selanjutnya angket ini disebarkan ke seluruh siswa menggunakan Google Form. Jadi nah, tantangan dan solusi. Tentunya program ini ada tantangan dan solusi. Secara saya sudah membayangkan cuaca saat ini yang tidak dapat diprediksi ya. Kadang siang hujan, ternyata siangnya malah yang panas dan sebagainya, pagi hujan dan bergantian. Kemudian yang tantangan ini solusinya akan saya cari yaitu memberikan alternatif bentuk latihan indoor. Jadi workout indoor pun sekarang sudah banyak, itu juga bisa mendukung bagaimana nanti mereka bisa kuat dan berlari dan menjaga kebugaran mereka. Selanjutnya memantau terlaksanakan program latihan. Nah, program latihan ini kan dilaksanakan anak sendiri di rumah. Ini monitoringnya yang agak susah. Maka solusinya yaitu dengan meningkatkan komunikasi dengan wali murid melalui wali kelas. Itu juga bisa nanti dilakukan. Selanjutnya sebagian besar peserta didik tidak menyukai makanan sehat. Ya, banyak sekali sekarang anak-anak sukanya boba, mochi yang manis sekali seperti itu ya. Memberikan referensi makanan kekinian yang sehat dan enak, healthy and tasty katanya gitu. Kita cari makanan yang seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hendaknya motivasi peserta didik untuk berlari. Mereka malas gitu ya, malas gerak mager katanya. Nah, ini memberikan role model. Nah, ini Ibu Fadila tadi ada fotonya ya, role modelnya yang nyata dan dikenal oleh peserta didik, yaitu Bu Fadila sebagai role modelnya. Kalau dekat, oh Bu Fadila yang itu, oh iya Bu Fadila itu seger ya, Bu Fadila itu cekatan yang minat, oh Bu Fadila jarang sakit, masuk terus gak pernah kosong. Nah, jadi itu bisa anak-anak semakin bisa termotivasi untuk mengikuti lari, untuk menjalankan kebugaran jasmani ini, latihan program latihannya dan juga memakan makanan yang sehat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Monggo jika ada yang mau bertanya.
Oh ya, mau Bu Fadila, Iya. modalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fadila mau menanyakan apakah program beneran ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan P5 di sekolah seperti itu? Oh ya, langsung saya jawab saja ya. Oh iya. Luar biasa pertanyaannya. Sampai sebentar. Oh ya, sebenarnya program ini bisa juga dilaksanakan di program P5 ya. Jadi di serangkaian program P5 yang sudah terjadwal, tinggal dipecah-pecah pada saat jadwal kapan itu ada seminarnya. Kemudian akan ada diskusi kelompok untuk membuatnya. Mungkin nanti kalau ada market day, anak-anak bisa menjual makanan sehat. Ya kan di sini kan ada PKWU ya, ada PKWU, ada kewirausahaan. Nah, itu mereka bisa membuat makanan sehat di sini kemudian dijual di market day, di gelar karyanya. Nah, bedanya kalau yang ini karena ini fokus saya di pendidikan kebugaran, jadi benar-benar membekali mereka biar saya ternyata bisa latihan sendiri. Nah, kalau di P5 nanti kan ada gelar karya. Nah, gelar karyanya itu bisa mereka mengadakan event lari ini. Jadi benar-benar seperti HK Ibu ini ya, HK ini tapi kita lakukan sendiri dengan model sport education. Itu juga ada model sport education. Model ini anak-anak nanti jadi panitia, ada yang menyelenggarakan, ada yang jadi pelatihnya, ada yang menjadi atletnya. Jadi mereka bisa mengadakan sendiri jika ini dimasukkan di P5. Gitu, di gelar karyanya mereka menjual makanan sehat dan juga berlari. Seperti itu. Terima kasih Bu Fadila. Mungkin ada gambaran ya kegiatannya bener-beneran. Ada lagi, monggo? Iya, monggo Bu Linda. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Seperti yang Ibu tadi sudah paparkan bahwa kegiatan ini atau acara ini kan berkolaborasi nih, guru pejam dengan guru bahasa Indonesia dan guru geografi. Iya. Nah, saya sebagai guru bahasa Inggris kira-kira apakah bisa dilibatkan atau apakah kegiatan ini bisa berkolaborasi dengan guru lapangan yang saya sebagai guru bahasa Inggris? Oh iya, luar biasa pertanyaannya ya. Ini guru bahasa Inggris. Oh, bisa. ini judulnya juga beneran Bu. Ya. Judulnya beneran. Perannya kita pakai bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris pun dalam PJOK sering dipakai ya. Misal kita sedang passing itu kan bahasa Inggris. Nah, kamu dribble, anak-anak passing, dribble, walk out tadi saya menyampaikan. Guru bahasa Inggris, ya bahasa Inggris juga bisa terlibat dalam saat penelaahan video. Mungkin video-video walkout itu juga banyak yang dari luar negeri. Nah, kadang anak-anak malah lebih gampang melihat yang dari luar negeri contoh-contohnya daripada yang dari Indonesia. Padahal mereka kadang kesusahan bahasa. Ini sebenarnya lag yang mana sih lag? Nah, seperti itu bisa terlibat. Oh, ini juga ada guru BK. Guru BK itu juga bisa terlibat di bagian karakter tadi. Nah, gotong royong, mandiri. Kemudian ada guru Vivi, guru bahasa fisika. Iya, guru fisika itu juga bisa Bu. Kalau anak-anak itu kalau lari kecepatannya saya harus menemui ini kecepatannya berapa ya itu. Nah, tapi saya nggak ngerti itu rumusnya gimana. Gitu ya. Semua mapel sebenarnya pada sebuah kegiatan, mau itu P5, mau itu kurikuler, menurut pendapat saya itu semuanya bisa terlibat dan kolaborasi. Yang penting duduk bersama untuk membahas program ini mau kemana sih arahnya, tujuannya apa, seperti itu. Terima kasih dua penanya ya, luar biasa. Ibu-ibu hebat semua, semoga program ini bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian nanti juga bisa membekali anak-anak sesuatu yang berharga untuk kehidupan mereka sepanjang hidupnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.